Selamat sore. Kita ketemu kembali dalam PA bersama. Saudara, kita akan berbicara tentang penderitaan. Kita tahu corona menyebabkan penderitaan dalam segala hal. Tetapi sebelumnya lebih baik kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini karena Engkau memberikan waktu kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama membahas kitab suci-Mu. Berkati kami Tuhan, jika pada saat ini kami ingin berbicara tentang penderitaan dari kitab suci-Mu. Berkati kami agar kami bisa menyikapi lebih bijak terhadap penderitaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita adalah penderitaan dalam kacamata Alkitab. Kita akan mengambil satu ayat dari Matius 11 ayat 28-30. Demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, penderitaan adalah realitas manusia. Tidak dikehendaki, tetapi tidak bisa dihindari. Bandingkan dengan corona, yang membuat semua segi-segi kehidupan menderita. Menderita itu negatif, tidak menyenangkan. Tetapi suka atau tidak, senang atau tidak, penderitaan akrab dengan manusia. Timbul sebuah pertanyaan. Jika Tuhan itu maha baik, mengapa penderitaan ada dan dibiarkan? Apakah penderitaan itu bermakna bagi perkembangan manusia? Bagaimana Injil Matius tadi dikaitkan dengan penderitaan? Saudaraku, ketika ilmu teologia dipertanyakan tentang penderitaan, ada 3 sudut pandang di dalam teologia. Yang pertama adalah retrospektif. Menurut pemahaman retrospektif, dunia ini dikuasai oleh 2 kekuatan, kekuatan baik, kekuatan jahat. Dunia atau manusia adalah tempat bertarung dari dunia 2 itu. Manusia adalah tempat bertarung dari 2 kekuatan itu. Jika yang jahat menang, menderitalah manusia. Penderitaan muncul jika kekuatan jahat memenangi pertarungan. Paham ini bercirikan dualistis dan tidak sejalan dengan pemahaman Alkitab. Ingat, iman Kristen mengajarkan hanya ada satu Allah yang berkuasa dan berdaulat. Tidak mungkin ada kontradiksi dalam diri Allah. Tidak mungkin Allah itu baik sekaligus jahat. Pandangan yang kedua adalah prospektif. Di dalam pandangan ini dikatakan bahwa penderitaan dipahami dari maksud agar manusia lebih sempurna. Jadi dalam pandangan ini, dengan penderitaan dari hari ke hari, manusia akan lebih sempurna. Dan ini pun juga menjadi suatu hal yang aneh. Dan pandangan yang ketiga adalah teologia proses.
Di dalam teologia proses dikatakan bahwa Allah itu membangun, Allah itu bukan merusak. Ketika ada kejahatan di dunia akibat dosa, karena manusia menolak rancangan Allah yang baik bagi manusia. Lantas, apa kata kitab suci tentang penderitaan? Menurut tradisi Kristen, menolak pandangan bahwa penderitaan dan kejahatan disebabkan oleh Allah. Di dalam Kejadian pertama misalnya di sana dikatakan semua yang dijadikan Tuhan itu baik adanya. Penderitaan merupakan dampak dari proses yang terjadi dalam alam semesta dan dampak kebebasan manusia yang menyalahgunakan kebebasan. Mari kita lihat secara lebih jauh kitab suci kita. Di dalam Kejadian 3 ayat 16-19, di sana bahwa penderitaan dilihat sebagai hukuman Tuhan atas dosa manusia. Atau kita juga bisa melihat di dalam Bilangan 12, 1-15. Di sana dikatakan, perbuatan jahat seseorang menyebabkan penderitaan bagi keluarga, bangsa, dan generasi yang akan datang. Namun pendapat ini dikoreksi oleh Yeskiel. Di dalam Yeskiel 18 ayat 1-32, di sana Yeskiel mengoreksi dengan mengatakan bahwa akibat dosa seseorang harus ditanggung oleh orang itu sendiri. Tetapi sayang sekali, Yeskiel tidak menjawab penderitaan bagi orang-orang yang tak bersalah. Atau menurut Mazmur 7 mengatakan kepada kita bahwa Mazmur menyuarakan tangisan orang-orang baik yang diperlakukan tidak adil oleh para penjahat yang malah hidupnya makmur. Atau Ayub 42 ayat 1-6. Ayub memberikan nasihat bahwa di hadapan kebijaksanaan Allah yang sulit dipahami dan manusia hanya bisa diam. Atau Yesaya 25 ayat 8. Di sana Yesaya ingin menceritakan bahwa pembuangan ke Babel membuat para nabi menafsirkan bahwa penderitaan sebagai sarana pertobatan pribadi dan juga bangsa. Seturut dengan gagasan Yesaya, penulis Perjanjian Baru 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan bahwa penderitaan Yesus sebagai tebusan atas dosa seluruh manusia. Memang benar saudara, penderitaan dan kematian Yesus merupakan jalan untuk mendamaikan semesta alam dengan Allah. Kesatuan dengan penderitaan Yesus merupakan jalan untuk mencapai kemuliaan bersama Dia, kemenangan atas dosa dan maut. Saudara, dalam pandangan Kristen, penderitaan menemukan maknanya dalam kematian dan kebangkitan Yesus yang menyelamatkan. Dampak negatif dari dosa menyebabkan manusia menderita, bukan hanya orang berdosa saja, tetapi juga orang benar. Tetapi Yesus yang telah masuk ke dalam derita terdalam manusia, yakni keterpisahan dari Allah. Kekuatan kasih Yesus telah mengalahkan dan mengubah kematian menjadi kebangkitan, serta memberi hidup ilahi kepada alam semesta. Jadi, tanggapan Kristen terhadap penderitaan
bersumber pada kekuatan Yesus yang bangkit, yang memulihkan manusia dari keterasingan dan cinta diri kepada solidaritas dan kasih. Akhirnya saudara, penderitaan dan kegembiraan adalah hidup manusia yang tidak harus dipertentangkan, karena keduanya senantiasa membentuk keutuhan manusia secara manusiawi. Iman Kristen membantu kita memahami bahwa penderitaan yang dihayati dalam kesatuan dengan Kristus merupakan jalan menuju kesatuan dengan Dia dalam sukacita kebangkitan. Karena itu, kita tidak perlu menyesali, tidak diterima tetapi diterima dan dijalani dalam kesatuan dengan Dia yang mengundang kita untuk datang kepadanya. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikian saudara penjelasan dari saya. Mari ada pertanyaan, biarlah saya lanjutkan juga dengan ayunan. Sambil mencari pertanyaan, sambil menjawab, mari kita berayun ria di belakang gereja kita. Dadah, saya tunggu.